Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Putra. Ini melengkapi tugas media pembelajaran PAI sebagai dosen pengampu Ibu Dr. Rahmi MA. Baik anak-anak, pada hari ini Bapak akan menerangkan tentang rukun iman. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak, bahwasanya tujuan pembelajaran dari rukun iman tersebut, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian rukun iman. Selanjutnya menyebutkan 6 rukun iman secara berurutan, menunjukkan contoh-contoh penerapan rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana pengertian rukun iman adalah rukun iman merupakan 6 dasar keyakinan pokok dalam agama Islam yang wajib diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan melalui perbuatan. Di antara rukun iman tersebut adalah yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah di sini, iman artinya kita percaya. Percaya kita kepada Allah, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah yang menciptakan, Allah Maha Pencipta, Allah Maha Kuasa. Selanjutnya, iman kepada Allah itu kita tidak bersekutu dengan yang lainnya. Kita tidak bersekutu dengan apapun bentuknya. Hanya Allah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah dan yang wajib kita yakini. Sehingga apa? Iman kepada Allah itu akan melekat ke dalam diri kita sesuai akidah kita yang kita anut hari ini. Baiklah anak-anak semuanya, itu merupakan pengertian iman kepada Allah. Selanjutnya kita masuk kepada iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat, malaikat merupakan makhluk yang ciptaan Allah. Selain dari kita manusia, jin, dan manusia, Allah juga mempunyai makhluk yang namanya malaikat. Malaikat ini sebagai makhluk ciptaan Allah yang diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat ini tidak mempunyai nafsu. Malaikat ini makhluk yang selalu taat dan tidak pernah berbuat dosa sekalipun. Sehingga malaikat ini mempunyai tugas masing-masing di dalam dirinya masing-masing. Di antara nama-nama malaikat yang wajib diketahui seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nangkir, Rakib, Atib, Ridwan, dan Malik. Dia mempunyai posisi, mempunyai tugas masing-masing yang dia emban untuk sebagai perantara Allah kepada umatnya, kepada manusia. Baiklah anak-anak, sesuai dengan iman kepada malaikat, ada malaikatnya Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya mengatur rezeki dan menurunkan hujan. Israfil tugasnya meniup trompet atau sangkakala ketika kiamat sudah datang. Israel tugasnya mencabut nyawa manusia. Sehingga yang kita mati itu, yang mencabut nyawa itu ada. Siapa itu? Yaitu malaikat Israel. Selanjutnya malaikat Rakib dan Atid. Rakib dan Atid itu siapa? Rakib dan Atid itu yang mencatat amal baik kita. Rakib itu mencatat amal baik kita selama di dunia.
Atid siapa? Mencatat amal buruk kita selama hidup di dunia. Selanjutnya mungkar dan nangkir. Tugasnya apa? Mungkar dan nangkir itu menanyai kita di waktu di dalam kubur. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita kerjakan di dunia tadi ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir dalam kubur. Kalau kita banyak perbuatan baiknya, ya udah diberikan kita kenyamanan di dalam kubur. Kalau kita banyak berbuat keburukan di dunia, sehingga kita dicambuk oleh malaikat mungkar dan nangkir tadi. Jalannya siapa? Malaikat Ridwan, Malik dan Ridwan. Malik itu tugasnya menjaga pintu neraka. Bagi siapa yang banyak berbuat keburukan, maka membuat dosa, maka dimasukkanlah kepada perurusan dia dengan malaikat Malik. Kalau dia banyak berbuat kebaikan, menyajakan ibadah kepada Allah, berbuat kebaikan, sehingga mengantarkan dia kepada surganya Allah dan dia berurusan kepada malaikat Ridwan. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, anak-anak, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah di sini bukan hanya Quran saja. Kitab Allah itu sebelum adanya turunnya Al-Quran, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, kitab Allah itu selain Al-Quran ada juga Taurat, Zabur, dan Injil. Itu baru Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan padanan kitab yang mengumpulkan semua kitab-kitab. Hasil dari kitab-kitab tadi dikumpulkanlah di Al-Quran semuanya. Yang mana beriman kita kepada kitab Allah ini, kita percaya bahwasanya dahulunya ada Zabur, Taurat, dan Injil, dan sekarang pun masih ada. Namun sekarang Injil sekarang berbeda dengan Injil dulu. Injil sekarang udah diotak-atik oleh tangan manusia sehingga tidak jelas keberadaannya, tidak jelas aturannya, sehingga melenceng dari nilai-nilai koridor ketauhidan. Nah, itu makanya banyak Injil hari ini yang melenceng dari ketauhidan kepada Tuhan yang Maha Esa. Maka Al-Quran penutup dari segala kitab. Al-Quran merupakan pegangan hidup bagi umat yang Muslim. Siapa yang beragama Muslim, maka dia pegang hidupnya dari Al-Quran. Al-Quran adalah kitab terakhir dan penyempurna semua kitab. Dia yang menyempurnakan kitab-kitab ini. Seperti kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Yang mana Taurat itu diturunkan kepada Nabi apa? Nabi Musa. Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud, dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Sementara Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk kepada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul, kita mempercayai dengan sepenuh hati, kita ikrarkan dengan ucapan lisan kita, kita percaya dalam hati kita bahwasanya kita percaya kepada Rasul yang merupakan utusan-utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Sementara Rasul-Rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Dan Rasul yang terakhir itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana di antara 25 tersebut? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Siapa lagi? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'ib, Musa, Harun, Zulkifli,
Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, wa akhirul Khatimul Anbiya Muhammad al-Mustafa. Jadi Muhammad itu merupakan, Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul yang terakhir. Jadi kita itu mempercayai, beriman kita kepada yang 25 tadi, terlebih-lebih kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa pilar-pilar keislaman sehingga kita menjadi orang seperti ini hari ini. Orang yang penganut agama Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk kepada poin selanjutnya. Poin yang kelima, yaitunya iman kepada hari akhir. Di samping kita iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, selanjutnya kita beriman juga kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir yaitu kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa di dunia ini ada akhirnya. Dunia ada akhirnya, yaitu hari akhir, hari yang mana dunia ini sudah hancur lebur, adalah merupakan hari kiamat. Jadi semua manusia akan dibangkitkan dan dihisab. Setiap amal akan mendapatkan balasan. Jadi seperti yang telah diterangkan sebelumnya, bagi siapa yang amalnya banyak, maka dihisab. Amalnya sedikit tetap dihisab. Sedikit banyaknya amal kita akan tetap dihisab di sisi Allah nantinya. Dan semua amal yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi maka dari itu kita harus yakin dan percaya bahwa di akhir kehidupan kita di dunia ini ada hari akhir namanya. Hari akhir kita di dunia yaitu hari kiamat. Kita yakin dengan itu. Percaya kita dengan itu. Kalau kita sudah percaya dengan hari akhir ini, berarti kita sudah betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu iman kepada qada dan qadar. Yang mana dalam hal ini iman kepada qadar kita percaya. Iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah ketentuan Allah. Allah sudah menentukan, mengkodokan kepada kita, mengkodarkan kepada kita. Kita wajib berusaha dan berdoa dan menerima takdir dengan sabar dan ikhlas apa yang ditentukan oleh Allah. Kita dikodokan oleh Allah menjadi ini, ya memang sudah ketentuan Allah. Dan kita yakini itu. Kita yakin kepada Allah bahwasanya Allah akan mematikan kita. Kita yakin dengan itu. Tentang kodo tadi, koda dan qadar tadi. Maka dari itu anak-anak bapak semuanya, marilah kita selalu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadar tadi. Ketentuan Allah itu kita harus percaya, harus kita imani dengan seikhlas mungkin. Maka kita selamat dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala.